Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Devi Perwitasari, mahasiswa Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Sistem Operasi Prodi Informatika PJJS 1. Pertanyaan yang pertama adalah apa itu sistem operasi dan jelaskan fungsinya. Sistem operasi sendiri adalah sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program, aplikasi, serta para penggunanya. Selain itu, ia berfungsi juga seperti ibarat pemerintah di suatu negara dalam artian membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara optimal untuk menghindari konflik atau kerusakan yang terjadi pada saat pengguna menggunakan sumber daya yang sama. Sistem operasi juga mengatur pengguna mana yang dapat mengakses sumber dayanya. Sistem operasi juga sering disebut resource allocator. Satu lagi fungsinya yaitu sistem operasi sebagai pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error dan pengguna komputer yang tidak perlu. Soal ke nomor 2 yaitu sebutkan karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Yang pertama, open source yaitu sistem operasi yang kode sumber atau source code-nya terbuka untuk umum sehingga siapapun bisa melihat, mempelajari, memodifikasi, dan mendistribusikannya kembali. Karakteristiknya ada yang pertama, kode sumber yang terbuka dan dapat diakses publik, bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna, gratis, berbiaya rendah, atau kadang tidak perlu lisensi tertentu, dikembangkan oleh komunitas atau organisasi yang terbuka, fleksibel dan dikostumisasi tinggi, keamanannya transparan karena banyak pihak yang bisa meninjau kode, dan terakhir, dukungan komunitasnya luas, forum dan dokumentasi sering tersedia. Contohnya yaitu Linux dan Android. Yang kedua ada closed source, yaitu sistem operasi yang kode sumbernya tertutup dan hanya dimiliki dan dikontrol oleh perusahaan atau pengembang tertentu. Karakteristiknya yaitu kode sumber tertutup dan tidak bisa diakses publik, tidak dapat dimodifikasi secara bebas, biasanya berbayar atau memiliki lisensi tertentu, dikembangkan oleh perusahaan tertentu dengan kontrol yang penuh, kostumisasinya terbatas sesuai aturan, keamanannya bergantung pada vendor atau pemilik, pengguna tidak bisa melihat kode internalnya. Dukungan resminya biasanya tersedia melalui layanan pelanggan perusahaan. Contohnya Windows, Mac OS, dan iOS, atau dari Apple. Soal ketiga yaitu gambarkan skema dasar sistem komputer. Di sini yang pertama adanya input lalu diproses oleh CPU, dan CPU ini di dalam proses ini ada storage atau memori, lalu dikeluarkan dari proses menjadi output. Input sendiri adalah alat untuk memasukkan data atau perintah, proses tersendiri yaitu untuk mengolah data menjadi informasi, storage atau memori menyimpan data untuk sementara atau permanen, dan output untuk menampilkan hasil pengolahan data. Soal yang keempat, jelaskan apa itu perangkat input, proses output, dan memori beserta perangkatnya. Yang pertama adalah input, yaitu alat yang digunakan oleh pengguna untuk memasukkan data ke dalam komputer agar dapat diproses oleh sistem operasi. Contohnya keyboard, mouse, scanner, printer, mikrofon, webcam. Yang kedua adalah perangkat proses, yaitu di mana sistem operasi mengelola alokasi sumber daya untuk menjalankan instruksi dari program aplikasi. Fungsinya untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang berguna melalui perhitungan dan logika. Contohnya ada CPU seperti AMD atau Intel dan GPU. Yang ketiga ada perangkat output, yaitu fungsinya untuk menerjemahkan sinyal digital dari komputer kembali ke bentuk
yang dapat dipahami manusia. Setelah data diproses, hasilnya akan dikirim ke output agar bisa dilihat atau didengar oleh pengguna. Contohnya monitor, printer, speaker, dan proyektor. Yang terakhir ada storage dan memori. Komponen ini sangat penting bagi sistem operasi untuk menyimpan data sementara atau permanen agar tidak terjadi konflik saat menjalankan program. Memori utama atau RAM yaitu tempat penyimpanan sementara saat program sedang berjalan. Jika komputer mati, maka data akan hilang. Lalu terdapat penyimpanan permanen atau storage, yaitu tempat menyimpan data secara tetap seperti file system dan dokumen pengguna. Contohnya, contoh perangkatnya ada RAM, SSD, hard disk, dan flash disk. Dan soal nomor terakhir yaitu jelaskan langkah menginstal Windows 10 atau Ubuntu 22. Di sini saya akan menjelaskan untuk langkah menginstal Windows 10. Pertama, masukkan media installer Windows 10 yang akan digunakan, bisa berupa flash disk atau DVD, lalu nyalakan komputer, lalu masuk ke BIOS untuk mengatur first booting. Caranya saat komputer baru menyala, tekan tombol F2 atau beberapa komputer ada yang menggunakan tombol Del untuk masuk ke BIOS-nya. Bisa disesuaikan saja. Lalu komputer akan booting melalui media installer Windows 10 dan jika muncul perintah press any key to boot from CD or DVD, tekan saja sembarang tombol di keyboard. Nanti akan dilanjutkan prosesnya. Beginilah tampilannya. Lalu selanjutnya pilih language to install. Lalu klik install. Lalu akan dilanjutkan ke setup is starting. Kita di sini hanya menunggu saja sampai prosesnya selesai. Lalu masukkan serial number yang dimiliki. Kalau tidak punya bisa di skip. Lalu pada bagian ini kita memilih Windows 10 Pro dan sedia versi 32 bit atau bisa disesuaikan dengan pilihan masing-masing. Berikut adalah tampilannya. Lalu beri centang pada opsi I accept the license terms. Lalu next. Pada bagian ini terdapat dua pilihan, upgrade atau custom. Di sini kami memilih upgrade. Oh, maaf, custom. Lalu berlanjut pada pembagian partisi. Di sini harus hati-hati ya, karena apabila salah nanti datanya akan hilang. Pada contoh ini, hard disk yang digunakan masih kosong, jadi pembagian space-nya bebas. Pertama, untuk drive C itu biasanya untuk sistem. Dan yang kedua, drive D bisa digunakan untuk menyimpan data-data kita. Hasil pembagian partisinya sebagai berikut. Jika sudah diatur partisinya, pilih partisi yang akan dijadikan lokasi untuk sistem Windows. Dalam hal ini dipilih drive 0 for partition 2, lalu next. Jika pada komputer sebelumnya sudah ada sistem operasi, maka hanya perlu menformat partisi tempat di mana sistem tersebut diinstal. Selanjutnya adalah pengalokasian file-file Windows ke media installer ke hard disk, dari media installer ke hard disk. Tunggu sampai prosesnya selesai, lalu komputer akan restart, kita pilih restart now. Jika sudah restart, media installer bisa dikeluarkan dari komputer, lalu tunggu prosesnya sampai selesai. Dalam proses ini komputer bisa beberapa kali restart, karena untuk penyesuaian dengan sistem dengan hardware. Lalu kemudian masukkan serial number jika diminta, jika belum punya, klik saja do this later. Lalu next. Buat akun untuk komputer, masukkan username, password. Lalu next. Lalu akan masuk ke desktop Windows 10, dan ini menandakan kalau sudah berhasil menginstal. Penginstalan telah selesai, berikut adalah tampilannya. Sekian penjelasan jawaban UAS sistem operasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.